Kembali Amal Bastian hadir di sini di Instagram Live. Bahasanya kaku banget sih. Nemenin kalian dari jam 7 hingga jam 8 malam. Gak sampai sejam, cuma sekitar 45 sampai 50 menit kita akan punya jadwal obrolan yang berbobot. Kita bakal ngomongin seputar bagaimana sih para pengusaha melihat kondisi new normal era. Meskipun banyak orang mengatakan ini udah new normal atau masih jelang sih. But anyway, bukan masalah mulai new normal atau jelangnya, tapi lebih ke arah bagaimana persiapan kita. Bagaimana kita bisa survive selama masa pandemi kemarin dari ya sekitar 3 sampai 4 bulan lalu sampai saat ini, awal pandemi sampai jelang new normal. Bagaimana pengusaha yang akan menjadi tamu saya hari ini bisa berbagi, bisa kita dapatkan ilmunya, karena saya yakin bukan menjadi perjuangan yang mudah untuk bisa survive di tengah pandemi seperti ini. Coba tengok kiri, kanan, depan, belakang, banyak usaha-usaha yang sudah gulung tikar, banyak pihak yang dirumahkan, dan kadang juga agak-agak prihatin gitu ya. Teman-teman kita sejawat, mereka yang berada di garis depan harus kehilangan pekerjaannya dan harus bisa tetap survive. But anyway, saya juga bakal kasih kesempatan buat teman-teman untuk menggali banyak ilmu dari tamu saya untuk malam hari ini. Bapak Martin Chung dari SBBC, Sinar Bangunan Building Center. Beliau adalah sosok yang sudah lama saya kenal, udah bertahun-tahun. Beberapa kali saya juga sempat menjadi pembawa acara di acaranya dia di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan beruntung saya punya kesempatan untuk ngajak beliau bisa ngobrol santai, untuk bisa ngasih ya sharing pengalaman bersama dengan teman-teman. Karena saya yakin semua pasti ngerasa pada kerepotan gitu kan. Semua merasa bahwa sudah bikin kuda-kuda, udah bikin ancang-ancang, tapi pada saat eksekusinya masih bingung. Sebenarnya kondisi ini, kondisi yang serba tak pasti ini mau sampai kapan sih gitu loh. Kondisi seperti ini bisa nggak sih diselesaikan cepat-cepat gitu? Ya kita nggak bisa tahu. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman di kalangan pengusaha juga. Mereka bilang kalau ada beberapa hal yang bisa membuat dampak dari pandemi ini bisa akan terus terjadi sampai tahun 2021 bahkan. Kalau Anda sudah yakin bahwa 2020 ini bisa settle, belum tentu gitu kan. Selain kita harus jaga diri, harus proteksi, tapi di sisi lain kita juga harus benar-benar paham bagaimana cara menggali kreativitas diri, kemudian tetap bekerja, tetap bergerak, karena sekali lagi sesuai dengan judul kita hari ini, kalau Anda nggak jalan, ya nggak cuan. Kalau melihat new normal era itu nggak cuma dari satu bidang pekerjaan aja, tapi jadi harus holistik, harus menyeluruh. Salah satunya adalah dari sektor usaha gitu kan. Banyak pengusaha yang terus berjuang karena yang dinaungi bukan cuma kantornya, bukan cuma keluarganya, tapi juga banyak keluarga lain. Yang saya udah hubung dengan beliau. Hey, ya ketawa lagi. Apa kabar? Baik, long time no see. Rapi banget. Kan udah siap-siap mau live. Oh, oh wow. Ini persiapannya dari siang nih kayak ini. Masih di kantor sih, nungguin mau Masih di live. kantor. Oh wow, terima kasih loh. Berarti kalau di Surabaya kan jam 7, berarti kalau di Kupang jam 8. Jam 8. Iya, Jam di sini 8. waktu Indonesia Tengah. Ah, Wita luar biasa. Gimana kabar? Gimana kabar Pak kehidupan? Baik sih. Ya, been good. Mencoba menjalani hidup sebisa mungkin. Tapi ini kerjaan terus apa namanya? Artinya nggak banyak keganggu ya untuk pandemi ini di pekerjaan. Tetap tiap hari kerja atau sempat ada selama pandemi kemarin sempat stay at home atau gimana gitu? Kemarin ini kebetulan aku start 2 bulan sih ya di Surabaya. Oh Karena, iya, new baby, new baby. iya, karena kebetulan kan istri lahiran. Jadi, Ah. abis gitu ya stuck at home sih. Semuanya sih berusaha online aja kali ya. Berarti Ya, semuanya ya, dikontrol langsung dari Surabaya ke iya, teman-teman yang ada di Jepang. koordinasi sana sini via WhatsApp segala macam, email Hmm. Oke. gitu.
Pak, kan ini banyak iklim yang berubah ya, iklim yang berubah pada saat kita dapat pandemi ini sejak awal Iya, Februari Maret lah sampai saat betul. ini gitu. Uh, Untuk kondisi usahanya Pak Martin gitu kan selama ini gimana sih melihat iklim usaha di kala pandemi ini seperti apa sebenarnya? basically sih kebetulan kan aku kerjanya di bagian bangunan. Jadi Hmm, waktu pas pandemi gitu kan semua pada disuruh stay home kan. yes. Nah, pas pada saat disuruh stay home itu kebetulan malah orang-orang tuh malah berbondong-bondong ke tempat kita sih belanja karena kan renovasi rumah apa segala macam. I see. Ya. Tapi kalau secara proyek gitu sih emang drop sih. Hmm, Kan kita kan nggak di proyek kan. Jadi kalau proyek yes. drop, tapi ya masih insya Allah masih ada kecil-kecil aja lah. Yang penting masuk aja Hmm, biar bisa oke, yang survive, penting tutup tetap jalan. operasional. Betul. Hal-hal Iya, yang semacam penting ini bisa artinya gini. survive, tutup operasional. Dan nutup semuanya selama sekian bulan ini. Ya pokoknya sih kalau aku sih yang penting pertama tuh karyawan ya. Yes. Pokoknya make sure Mm-mm. karyawanku tuh harus aku rangkul. Kan Amal tahu sendiri apa sama anak-anak gimana. Deket banget. Udah gini banget nih sama anak-anak, gila. Iya kan? Makanya jadi pada Mm-mm. saat-saat pandemi gini tuh sebenarnya kita diuji loh. Kayak Mm. loyalitas diuji, terus kita bisa lihat kayak yang karyawan yang benar-benar loyal apa enggak, sama yang mau Mm. berusaha bersama merangkul. Sebenarnya kesetiaan kita diuji sih. Aku pun juga Mm-mm. berjuang di saat aku pengen down atau hilang motivasi, aku bilang ya aku nggak boleh karena ada sekian banyak ya yang bergantung di Yes, perusahaan, terus berapa kakak juga kan yang berarti berapa exactly. kakak gitu loh yang harus Mm-mm. Yang bergantung ya kepada jadi SBBC. betul betul jadi Mm-mm. employee itu salah satu motivasiku untuk bertahan sih. Mm-mm. Makanya Ya, dengan tagline SBBC Ready Set Go itu kayak udah ready bondingnya set bagus go. banget. Sampai hafal Iya, gua. tapi Iya. ya tapi puji Tuhan juga sih Amal, Mm-mm. kemarin ini selama pandemi kan banyak yang di-cut ini itu. Mm-mm. Di tempatku Mm-mm. sih nggak ada sih yang di-cut, Good. semuanya masih survive. Ya, Oke, semuanya masih survive mulai dari leadernya sampai dengan employee-nya gitu. Bagaimana mm, seorang Martin Chung menjelaskan kondisi kepada para employee agar tetap bisa stay, tetap loyal meskipun dengan kondisi yang serba terbatas dan dengan waktu dengan kondisi yang serba tidak pasti semacam ini. Bagaimana ya komunikasinya? aku sih nyemangatin mereka ya. Jadi pertama Hmm. aku bilang, first of all, yang pertama tuh kita harus bersyukur. Kamu masih punya kerjaan di saat pandemi aja itu udah bersyukur banget loh. Yes. Mengingat banyak perusahaan di mana-mana tuh yang ngekat karyawannya gila-gilaan kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi aku bilang, kamu harus bersyukur, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saatnya kita tuh diuji gitu loh. Kayak, eh, ya namanya aku kan selalu bilang sama karyawan, bahwa kita itu keluarga besar, ini rumah kedua kita kan. Kita buka Hmm, mata aja, kita lebih spend time, pada saat buka mata lebih banyak di tempat kerja loh, daripada di rumah kan. Di iya rumah benar. paling 1-2 jam, kamu udah mandi, nyantai-nyantai bentar, udah tidur kan. Heeh. Besok kesini lagi. Jadi aku bilang, jadi di sini nih kita keluarga kedua. Aku bilang, Hmm, ya ini sekarang badai nih. Eh, kita benar-benar lagi diuji keluarga kita nih, hmm, hmm, hmm. gitu. Jadi kalau bisa survive ya kita bisa lebih kuat. Kalau enggak ya ini. Tapi itu satu motivasi bersyukur. Terus kedua, Hmm. aku selalu apa ya nguatin mereka, kita nih keluarga. Jadi aku Ya, nggak akan lepasin mereka satupun gitu loh. betul. Bahkan Ya, ya itu sih bersyukur, terus tetap kerja hmm, keras, terus hmm. untuk salary mereka juga aku bilang dibayar on time gitu loh. Even though aku di Surabaya itu semuanya online segala macam kepegang sih. Mhm, mhm. Ya kan semua kan Saya sekarang ada token segala macam. betul, Jadi hak-hak betul. mereka nggak ada yang terlambat Mhm. semuanya. Benar-benar untuk teknologi membantu Iya jalannya operasi banget. perusahaan gitu ya Iya. meskipun dalam kondisi pandemi semacam ini. Ada inovasi yang dibangun tidak sih selama survive di kala pandemi ini? Iya. Inovasi-inovasi selain memberikan motivasi kepada employee, kemudian dari sisi selling produk penjualan perusahaan kayak gitu. Hmm. Inovasinya apa ya? Karena udah Biasanya jalan sih aja gitu ya.
Nggak Kita pakai sih inovasi, jalan-jalan nggak aja pakai sih. inovasi udah laris banget gitu ya Pak Martin. Iya, iya, iya. Sebenarnya sih ada beberapa, kan aku selain SBBC ini aku ada usaha yang lain yang Ya. kecil-kecilan. Ya kalau yang itu sih paling kita product development gitu-gitu. Hmm, Itu oke. sih. Kan Bener kamu kok, tahu Bang. kan aku ada kayak yang jualan minuman itu, brandnya Tahu disebut nggak? banget. Loh, ini adalah ajang di mana Anda harus promo, bukan cuma SBBC aja. Kalau Iya. ada side jobnya silakan. Apa sih? Apa sih itu? Jadi actually kan Boleh aku di-sharingkan? ada Hmm. franchise minuman kan, Hejo Hejo Yes. Cendol itu. Kayaknya Mm-mm. waktu itu tahun ke-7 kamu udah coba belum? Nah, itu jadi gini, aku buka gerainya di SBBC, di supermarket aku. Nah, Hmm. pada saat Yes. pandemi gini yang drop nih minuman, Ah, ah, ah. kan nggak mungkin dong Oke. setiap hari orang minum cendol gitu loh. Eh, Mm. jadi Mm-mm. sebenarnya mungkin bukan inovasi ya, tapi strategi yang aku buat tuh adalah setiap kali orang berbelanja di tempatku sekian, aku kasih Mm. free-nya hejo-hejo gitu loh. Jadi hejo-hejoku juga survive minumanku ini Mm. gitu loh. Iya. Jadi customer Mm. happy belanja ke tempat kita dapat minuman free, tapi Mm. another gerai minumanku juga survive Tetap gitu loh. jalan. Oke. Ya, jadi Inilah sekarang jalan kalau belanja pemikiran di tempat kita sih masa pandemi ini gratis minuman aman-aman terus. aja terus gitu. Loh, tapi ini loh, kita belajar banyak teman-teman dari seorang Bapak Martin Chung bahwa kalau pemikirannya Uh, pengusaha itu adalah bisa melihat peluang meskipun itu dalam kondisi uh, tertekan, tapi masih bisa menjalankan bisnis lainnya untuk tetap survive dengan cara inovasi semacam ini gitu. Karena nggak semuanya seperti itu Pak. Kalau mati mati aja gitu kan. Iya kan? Kalau ada pandemi ya iya udah sih. nggak bisa jalan dulu. Tapi Anda menggunakan hal semacam itu untuk ngasih bonus kepada klien yang di SBBC ya. Dan itu pasti klien-kliennya repeat order Uh, semuanya kan ya. iya Belanja sih. terus gitu ya. Loyal Terus klien. yang paling lucu Apa lagi, lagi? Oh. ada yang kayak apa ya? Kan misalkan transaksi sekian gitu dapatnya Hmm, satu hmm. cup kan, dia kayak split Yes. transaksi gitu biar bisa dapat lebih dari See? satu cup. Ya udah sih aku bilang ikut aja yang dia mau apa. Iya, iya, Selama iya. dia masih belanja sih kita masih Mm-mm. syukur banget ya. Wow, wow. Ini belajar inovasi yang nggak semua pengusaha punya gitu loh ide-ide semacam ini. Nah, uh, Iya, boleh nggak aku bilang, kalau misalkan nggak kondisinya semacam ini gitu kan, inovasi semacam ya. itu nggak akan bisa muncul. Jadi inovasi muncul karena banyak hal yang harus kita Insting lakukan of untuk tetap survive. surviving ya. Menurut aku insting of Exactly, surviving. bener. Begitu ya, begitu ya. Betul, iyalah. Karena ya apa ya, at the end of the day ya aku juga manusia gitu Hmm. loh. Pasti down-nya juga ada. Tapi kalau Hmm. kita sebagai leader sih, kalau kita nggak bisa down, kalau kita down, anak-anak gimana coba karyawan? Betul. Jadi sempat sih Oke. kemarin waktu pas aku di Surabaya udah ke lockdown pas 1 bulanan gitu, itu semua Hmm. katanya udah pada kangen gitu. Jadi waktu itu aku sempat video call sama mereka pas Hmm. pagi-pagi gitu. Hmm. Ya cuman via video call aja, tapi mereka tuh kayak bisa melepas kangen, terus kayak ngobrol. Aku bilang harus semangat ya, aku dari jauh, Hmm. tapi gini-gini. Ya puji Tuhan sih aku punya tim yang solid gitu loh. Yes. Jadi ya walaupun aku dari jauh, mereka bisa kerja dengan baik. Sebenarnya menurut Hmm. aku tim yang solid tuh paling penting deh. Kita bisa survive Oke. bersama kan, ya kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Dan membangun bonding semacam itu antara leader dengan employee itu nggak gampang Iya. Pak. Nggak semuanya Ya, bisa it gitu. takes Leadershipnya so juga harus, long. iya, leadershipnya juga harus bagus gitu. Proses Mm-mm. kayak gitu, bonding kayak gitu gimana sih Pak dari seorang Martin Chung membangun bonding yang baik antara leader dengan employee-nya? Sebenarnya menurutku satu aja kali ya. Hmm. Menurut aku ketulusan. Kamu berasa nggak sih kalau kita tulus tuh semuanya tuh pasti akan menghasilkan yang baik gitu loh. Hmm. Karena aku Hmm. sama karyawanku sih aku berasa kalau kalian bekerja dengan tulus, of course kita juga memperhatikan kalian. Jadi kita apa ya, dengan ketulusan tuh pasti membuahkan hasil yang maksimal gitu loh. Yes. Ya kan? Kan kalau kita bekerja dengan hati kan lebih Lebih maksimal afdol, sih dari, betul. of course, Hmm. daripada cuman kayak datang yang penting gua kerja, Hmm. tiap bulan gua terima gaji udah. Ada sih beberapa Hmm. karyawanku yang kayak gitu. Namanya manusia nggak ada yang sempurna kan. Yes, betul. Kalau ada yang kayak gitu, ya aku juga seperti itu. Aku melihat kayak, Hmm. oh ya udah kalau lu memang mau kayak gitu ya udah gitu. Lain kali lu jangan
ada apa-apa lu jangan menghadap ke gua aja gitu. Ya udah sekedar gitu loh. Jadi beda-beda karyawan. Artinya Tapi membangun most of them 70 Yes. 80% semuanya baik sih, tulus dan loyalitasnya ada. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa loyalnya teman-teman yang ada di sana gitu ya. Iya. Tapi begini, selain membangun bonding antara leader dengan employee-nya, ini kan artinya menumbuhkan rasa memiliki, feel belonging-nya kepada Exactly. mereka. Exactly. Nah, itu gimana, Pak? Caranya gimana? Ngadain gathering terus atau ngasih Oh iya bonus-bonus? dong, gathering-gathering iya exactly. Aku juga sering motivasi mereka gini nih. Satu, SBBC sama aku karyawan kan satu kan. Yes. Sebenarnya tuh kita tuh kan 3 mata rantai. Pertama supplier, kedua kita SBBC, ketiga kan customer dong, pasti yang beli barang-barang kita. Nah aku selalu bilang, kita ini sebagai penghubung antara supplier kan ke customer. Aku bilang, aku udah membangun hubungan yang baik, sedemikian baik dengan supplier. At the end of the day, yang kita butuh tunjukin ke supplier itu apa? Ya perform dong, benar nggak? Kita kan harus jual produk-produknya mereka atau apa. Jadi dengan omset kita bagus, kita perform yang bagus, hubungan sama supplier pasti bagus. Terus kalau misalkan customer, kita juga harus melayani customer dengan maksimal juga. Jadi dengan kita kerja bersinergi gitu dari supplier, kita disupport supplier, kita distribute ke customer, pelayanan kita bagus. At the end ya semuanya happy. Aku motivasi mereka mau makan daging. Oke, Aku baik. makan daging, semua makan daging. Aku nggak mau, aku makan tulang, mereka makan daging, atau mereka makan tulang, aku makan daging. Gitu sih. Luar biasa loh ini, sumpah. Wow. Saya nggak Terus yang menyangka itu ini yang bisa kayak berkata itu seperti itu. amal. Apa? Jadi aku yang motivasi mereka lagi satu, aku bilang sama mereka tuh kan aku masih muda. Jadi aku bilang work hard, party hard. Itu kita banget. Iya dong. Oh wow, Work wow, hard, wow, party wow. hard gitu. Ya, jadi aku bilang sama mereka, kita kan masih sama-sama muda kan. Of course, umur-umur segini semua juga masih pengen happy-happy apa. Ada saatnya bekerja, tapi ntar happy-happy lagi, ada lagi. Asal kalau ada amal, biar tambah rame. Segera meluncur, Pak. Oke. Saya mau Iya. mengapresiasi untuk apa yang dituliskan oleh Titi Fitriani. Dia bilang, tim yang solid depend on how the leader hold them. Jadi terbukti sebagai leader yang baik, akhirnya timnya solid gitu Pak. Ini apresiasi dari dia. But anyway, Ya, thank you. apakah menurut Pak Martin gitu kan, usia muda itu lebih bisa menekan, usia muda dari seorang leader itu bisa langsung ngeblend dengan employee-nya ketimbang mereka yang leader-leader yang sudah berusia gitu, berusia lebih. Karena muda lebih dinamis. Menurut Anda gimana? Ih bahasanya. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih, gimana ya? Emang beda sih ya, karena aku experience sendiri ya. Zaman dulu waktu aku masih kecil kan udah lihat tuh gimana orang tua kayak ngelit karyawan apa. Emang stylenya beda sih. Kalau zaman dulu tuh kan mungkin karyawan tuh kayak takut ya sama bos gitu loh. Kalau zaman sekarang sih aku nggak mau ditakutin ya. Aku lebih suka mereka sungkan atau gitu loh. Iya. Bukan takut ya, tapi lebih menghargai. Ya, exactly. Aku nggak mau mereka takut. Ngapain takut? Jadi aku bilang sama karyawan aku, gimana ya? Enggak, ini one of the thing yang menurut aku hebat ya, Amal. Apa tuh? Dengan karyawan aku ya, misalkan contoh ada berapa sekian lah. Nah, itu boleh lah disebut angkanya, nggak apa-apa. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oke. Ya udah misalkan contoh ada 50 gitu. Satu atau dua yang bikin salah aja ya. Karena aku tuh selalu tulus sama mereka, aku selalu nasihatin. Satu atau dua yang bikin salah, itu aku nggak perlu ngamuk loh. Tapi yang 48, 49 itu yang udah keroyok dia sendiri gitu loh. Jadi dengan kita baik, kita take care of them. Satu atau dua yang buat salah tuh yang lain tuh yang malu gitu loh, kayak kamu tuh buat kayak gini tuh bikin kita tuh jadi nggak enak apa. Jadi itu menurutku tim ya, benar tuh kata Mbak Titi, tim yang solid depend on how the leader hold them. Ya, tergantung Anda semuanya. Itu kalau dari leader ke employee-nya. Kemudian berikutnya adalah selama masa pandemi ini bagaimana
treatment atau bagaimana cara seorang Martin Chung nge-treat ke kawan-kawan supplier? Bagaimana tetap holding mereka? Ini kan masa-masa serba tak pasti. Kemudian, ya you know lah, ini semua terdampak gitu loh. Benar, Gimana? benar. Ya kalau dari teman-teman supplier sih, mereka sih of course di mana-mana macet ya. Pasti mereka lebih ngejarnya ke piutang ya. Yes. Jadi kita sih semaksimal mungkin paymentnya pasti kita benar-benar usahakan karena kan biar semuanya tetap lancar gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, kita selalu bersinergi, ada promosi ini atau promosi itu. Mereka nanti kadang ngirimin barang atau merchandise apa yang mereka punya, kita pakai lagi buat push promotion untuk sales gitu. Jadi sebenarnya sih di masa pandemi ini malah kalau belanja ke tempat kita hadiahnya lebih banyak sih, dapat hand sanitizer segala macam juga, masker segala macam. Jadi kayak makin banyak aja gitu loh. Oke. Ini kesempatan kita untuk semakin promosi. itu ya, semakin melebur kepada customer, kepada supplier juga. Gitu. Kerjasamanya semakin solid. Nah, tadi kamu bilang kalau ke supplier seperti ini, kalau ke customernya, kan customer ada yang baru tahu SBBC, ada yang loyal customer, ada yang repeat order. Setiap kali proyek mereka bangun selalu melibatkan SBBC. Ini kayak gimana nge-treatnya? Biasanya sih kita first sih kita biasa tetap ini ya kayak infokan ke mereka gitu loh bahwa oh ini walaupun ada pandemi kita jam operasional aku agak perpendek sih biar karyawanku mereka istirahatnya lebih cukup gitu loh. Jadi kan istirahat lebih cukup, mereka lebih fit, terus kan mereka lebih nggak gampang sakit kan, karena menurut aku tuh kesehatan paling penting. Percuma kamu kerja tapi kalau sakit juga nggak ada gunanya kan. Nah betul sekali. Jadi aku bilang jam operasional aku perpendek. Terus habis itu ya itu kita infokan ke customer. Itu perpendek tapi kita tetap buka pengantaran seperti biasa gitu loh. Terus di dalam biar mereka nyaman kita tetap ini sih semprot disinfektan segala macam. Protokoler nih ya sebelum mungkin di Kupang tuh orang lebih santai kali ya. Jadi aku waktu pas di Surabaya, di Jakarta beda jauh ya. Exactly, aku di Kupang tuh udah yang langsung heboh dulu gitu loh. Aku udah kayak udah langsung heboh hand sanitizer apa segala macam yang orang pada hunting hand sanitizer jutaan rupiah tuh aku habis berapa banyak juta coba buat beli hand sanitizer. Dan udah belinya masih mahal-mahalnya itu ya. Exactly kan. Nah, jadi pada saat di Jawa semua udah ini aku juga udah langsung cepat, bahkan customer yang masuk ke sini tuh berasa kok agak lebay ya gitu loh. Tapi at the end of the day sekarang kan juga semua kayak gitu kan. Betul. Jadi Pak. saking apa ya? Preventifnya aku benar-benar jaga gitu loh. Karena kita jaga customer juga dong. Betul, Pak. Oke, ini sih. Juga ada pertanyaan langsung aja mungkin bisa dijawab atau direspon ya. Ini dari Amanda. Gimana Kak caranya mengatur cash flow perusahaan dengan kondisi seperti ini? Cash flow ya. Nggak usah detail banget, nggak perlu. Actually sih, cash flow so far sih kita cash flow, penipu apa accounting ya. Sebenarnya gimana ya? Atur cash flow. Aku sih cash flow aman sih ya so far. Jadi sebenarnya tapi kalau misalkan aku sama karyawan biasanya misalkan contoh biasanya kan aku kalau misalkan di dalam salary-nya mereka kan ada komponen ini sama ini gitu. Ya untuk ngatur cash flow-nya misalkan ada gaji ada komisi kan. Biasanya aku gabung jadi satu. Tetapi karena ini aku split gajinya di awal bulan, komisinya di pertengahan bulan. Itu it helps sih karena karyawanku juga banyak dan gaji itu salary itu merupakan salah satu fixed cost yang signifikan ya, yang gede banget. Itu satu. Terus yang kedua kan efisiensi itu kan pasti ya, aircon segala macam. Aircon segala macam juga kita sesuaikan gitu loh, kayak yang mungkin setiap hari full pagi sampai malam sekarang kita sesuaikan gitu loh. Ya efisiensi itu sih yang paling gede sih kita listrik sama karyawan sih ya. Jadi karyawan bisa di split 2, terus aircon, listrik. Itu sih. Tapi ya. Semuanya aman gitu ya Pak ya? Lembur karyawan, lembur aku kan tiadakan. Karena jam kan aku perpendek. Itu juga hemat banyak sih. Terus sama mereka aku suruh cuti berkala juga. Oke. Artinya begini, semuanya
semuanya serba beradaptasi ya Pak ya. Iya. Semuanya serba beradaptasi untuk pemotongan jamnya. Jadi mereka yang pekerja harian itu berapa di Heeh. awal-awal pandemi kemarin? Dipotong sampai berapa jam? Sebenarnya potongnya 1 jam kan, jadi kan kita 1 jam, biasanya yang oke, shift that's fine. 1 datang jam Hmm. 8. Ya, jadi yang shift pagi dia 1 hour later, yang shift Hmm. siang dia 1 hour earlier tutupnya. Lumayan sih. Oke, lumayan Tapi itu kemarin waktu semuanya. udah new normal aku bilang ini udah harus balik nih, kalau nggak udah keenakan udah lama nanti jadi males. Enak aja dipotong terus gaji tetap. Jadi nggak boleh Balik jam kerja. pendek terus. Betul banget. Saya mau menyapa seseorang yang istimewa malam hari ini. Ibu Mira, selamat malam. ada nyonya. Ada nyonya gabungan, Pak. Ada nyonya. Ada nyonya, Pak. Itu yang Iya. M Chungs tuh My Little Sister. Kayaknya kan belum Halo. kenal dia deh. Kayaknya belum kenal. Ikut nggak sih waktu di Kupang itu di acara itu? Dia ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Itu oke. itu yang kayaknya masih di Itali deh pas itu. Oh, baiklah. Nah, kapan-kapan ketemu di Surabaya aja ya. Iya. Oh, kan. Baik, berikutnya adalah, nah, ini kan banyak hal yang harus diadaptasi. Selain di awal-awal kemarin itu banyak pemotongan ini itu, kemudian pengaturan waktu, jam kerja, bahkan untuk keperluan energi di kantor pun juga harus diadaptasi. Sebenarnya Pak, apa sih dari sisi seorang pengusaha, dari pengalaman yang Pak Martin lakukan sendiri, usaha Iya. untuk beradaptasi di kala pandemi itu kiat-kiatnya seperti apa? Tetap agar perusahaan tetap jalan, employee tetap terjaga keberlangsungan hidupnya dan semuanya tetap aman. Apa, Pak? Ya itu kan satu motivasi mereka. Kedua, take care of our health kan. Oh ya, Itu aku lupa kembali ke situ. cerita sama kamu. Jadi kemarin Apa tuh? take care of our health itu aku pernah pengadaan hand sanitizer, terus apalagi ya? Vitamin sampai hari ini masih nih setiap hari dicekokin Jalan terus? vitamin semuanya. Iya. Cakep, cakep. Jadi Bosnya keren ya, setiap hari bosnya itu ya. iya, jadi setiap hari itu kalau misalkan kita udah kayak anak TK tahu nggak? Jadi setiap kali udah jam istirahat makan, semua harus naik Gitu ya? langsung bagi gitu. Iya, satu-satu. Jadi harus dilihat, diminum. Kalau nggak Iya, bisa iya. mereka. Mm. Ya itu Oke. satu Terus. motivasi take care itu. Terus promosi-promosi ya biar dan sebenarnya kita lebih promosi kita banyakin terus kita lebih cincai sih ya. Kalau lagi kayak gini tuh lo harus banyak cincai deh. Betul. Apa kan 3C kan? Cincai, cek, Apa tuh? cuan. Itu dia. Yang ya penting kan? yang penting masih bisa dapat ya udah lepas aja, udah nggak boleh terlalu gini sih. Apa ya? Ngerti kan? Nggak boleh terlalu kekeh, tapi ada yang di los juga, Iya, lebih santai bener. gitu. Tapi gini loh Pak, soalnya gini, kalau misalkan dipikir terus, kan artinya nanti sebagai seorang leader kebanyakan pikiran, badan bisa drop, imun bisa turun, itu kan lebih bahaya kan. Iya. Ngejaganya kan ke situ. Tapi saya yakin untuk Pak Martin sekarang imunnya udah terjaga dengan baik dan benar, karena sudah ada Nyonya, sudah ada Marvel, jadi happy terus setiap hari gitu kan. Iya sih. itu Waduh, itu power banget. Itu bener, sumber bener. energi itu kayaknya tuh. Oke. Iya. Kalau kita ngomongin soal usaha-usaha di kala pandemi gitu kan. Jujur dari lubuk hati seorang Martin Chung, berat nggak sih sebenarnya kondisi saat ini? Dan bagaimana Ya, pastilah. memprediksi 2020 hingga 2021 nanti? Apakah sudah ada bayang-bayang, oke, ini akan kembali flow-nya lancar? Itu sudah ada bayangan belum sih? Actually ya, emang 2020 ini menurut aku apa ya? Nggak tahu deh what happened to the new decade ya. Kayak benar-benar gila deh. Nggak pernah expect kan bakal terjadi kayak gini. Kita nggak tahu, man, gitu ya. Iya kan? Iya. Aduh, stres. Ya actually stres sih. Cuman ya at the end of the day hidup harus terus berjalan ya. Benar nggak sih? Betul. Hidup harus terus berjalan. Terus apalagi ya? Kebayang nggak? Habis gini, maksudnya gini. Jadi kan sebagai seorang maksudnya pengusaha, mungkin apa preventif aku ke depan gitu. yes, kedepannya kayak gimana? Sudah ada kuda-kuda Oke. atau apa gitu? Karena setiap pengusaha kan punya kan Pak. Jadi kayak Actually, plan untuk kedepannya kayak gimana? Iya, kan iya, ada? pasti bener. Ada sih. Emang ini harus dibongkar ya rahasianya? Oh nggak usah dibongkar. Artinya ada kan? Pak? Ada lah.
Ya mungkin ini untuk semua pengusaha dan ini pasti semua tahu lah. Actually lagi zaman-zaman gini sih, eh, kalau secara kerjaan sih aku lebih kontrol ke stok ya. Jadi aku stoknya aku lebih jaga gitu aja. Aku nggak mau terlalu overstock dan kita lebih pegang cash aja ya, jaga-jaga. Karena in case ya in case ada apa-apa kan cash Betul. kita ada gitu loh. Itu Jadi yang bisa kemarin ini membuat habis kita 2 bertahan. bulan pas balik lumayan ini sih kayak barangnya agak sedikit berkurang tapi udah sekarang sebelah ini udah aku isi-isi lagi full Stabil lagi gitu. gitu. Baik. Iya gara-gara PSBB kemarin. Ini Jadi tuh aku bilang jual kabar yang ada aja. jual yang ada aja. Oke. Pak, tapi tadi dari awal-awal Pak Martin bilang kalau beberapa proyek atau tender itu ada yang sempat tertunda, bukan tercancel ya. Iya, Tertunda. iya tertunda. Kalau tertunda itu kan artinya kayak eh, akan ada pendelegasian ke lain waktu dan artinya penjualan di awal akan berbeda, dirubah, nanti digunakan di tanggal Iya. tertentu di apa gitu. Nah, hal Benar-benar semacam ini itu ya iya itu kan benar. gimana tuh? Itu benar juga tuh. Aku yakin once pandemi ini lewat pasti kan bakal gila-gilaan kan kebutuhan orang atau kebutuhan Ya. proyek apalagi. Makanya this is the right time. Kan kemarin waktu pas itu kita sempat ngerem ya, jadi banyakin cash flow in case ada apa-apa. Tapi sekarang ini protokol new normal udah mulai ada, udah mulai ekonomi udah mulai pelan-pelan lagi. Ini aku udah mulai nih berani nyetok lagi karena aku yakin ke depan pasti yang ketunda itu bakal gila-gilaan permintaannya, gitu loh. Yes. Sebagai Iya seorang sih. pengusaha kan pasti bisa melihat ya Harus pintar-pintar prediksi kelihatan. juga dan pakai Itu feeling dia. ya menurutku. Exactly. Yuk. Prediksinya akan rame lebih cepat lagi kembali ke normal meskipun orang banyak yang bilang nggak bisa kembali ke normal karena kita harus next normal, new normal. Iya. Untuk sisi penjualan dan sebagainya, untuk operasional dari SBBC dari perusahaan itu bisa jalan kayak normal lagi nggak sih menurut Pak Martin dalam kurun Ya waktu sekarang tertentu ini ke sih depannya kita nanti? untuk kedepannya Hmm. ya hopefully bisa lah. Aku sih selalu positif ya. Kita harus Optimis ya? berpikiran positif dong. Apa yang baik ntar balik ke kita juga. Itu yang Harus perlu. semangat. Exactly ya nggak? Oke. Ya soalnya kalau nggak bisa gitu. Harus semangat aja sih Harus menurutku. semangat gitu ya. Akan terus melebarkan inovasinya atau dengan inovasi sekarang dimaksimalkan, Pak? Ada sih, ada rencana mau buka cabang juga. Tapi emang pending gara-gara COVID. Oh iya. Iya. Berarti kita Karena doakan bersama-sama buka next. kayak gini kan operasionalnya gila juga kan. Betul. Tapi kita Tapi udah ada planningnya kalau nggak ada pandemi itu tahun ini kan? rencana. Tapi mungkin Rencananya, oke. mungkin nggak segede yang main ini ya. Jadi kita maunya yang kayak kecil-kecil tapi banyak titik gitu loh. Ya itu. Yang penting cash flow-nya tetap jalan karena banyak yang hidup dari itu gitu kan. Iya. Tapi kalau melihat dari usaha-usaha yang lain, Pak, kadang-kadang kan kita harus membandingkan, mengkomparasi. Untung loh perusahaan kita masih tetap jalan ketimbang yang bener. mereka gitu loh. Betapa kita harus bersyukur dengan kondisi saat ini gitu Pak Martin. Oh iya, satu lagi yang aku mau cerita. Yang aku mau yang memotivasiku tuh tahu nggak apa? Apa tuh? Gini. Tahu 98 kan zaman dulu kita kecil? Yes. Aku masih kecil ya, I don't know you. Aku juga, enak aja. Iya, jadi zaman kecil aja aku mikir-mikir orang tua kita survive. Sekarang ini kan katanya kan ini krisis yang milenial yang harus hadapi kan. Kalau dulu orang tua aja bisa, kita harus bisa handle juga dong. Apalagi aku udah dibekali dengan sekolah dan pendidikan yang lebih. Sedangkan dulu kan kalau orang tua lebih modal nekat aja kan sama belajarnya otodidak. Harusnya sih itu sih. Ya my parents juga one of my motivator. Selalu dibilang kamu tuh harus lebih jago dari papa dan mama. Karena mereka tuh kayak dulu dari ini. Tapi sekarang kamu udah dikasih pendidikan apa segala macam harus bisa lebih sih. Oke. Jadi itu yang bikin aku survive juga. Oke, semangat dari papa dan mama. Pendidikan yang paling bisa seorang Martin Chung ambil dari papa dan mama apa? Yang bisa membuat kamu sampai sejauh ini gitu melangkah. Trust yang seperti apa? Menurut aku kepercayaan nomor 1 sih ya. Ini nyokap tuh benar-benar
benar-benar menurut aku tuh maksudnya gimana ya? Dari dulu tuh emang benar-benar kalau pembayaran atau segala macam ke supplier tuh nomor satu. Dengan kita bisa benar-benar kita nggak boleh macet bayarnya apa dengan kita benar-benar orang trust sama kita kan. Kamu minta barang seberapa pun pasti disupport gitu loh. Jadi kita bisa cepat gede gitu loh, bisa tambah cepat gede itu satu. Terus yang kedua satu trust, terus kedua menurutku attitude juga penting loh di dalam dunia bisnis atau apapun. Attitude itu kalau kamu misalkan ya kamu kurang bagus di sana, di sini atau apa, kayak kebetulan aku di dunia bangunan itu gampang banget orang aduh itu mah parah attitude-nya gini nggak bisa, nggak ada yang mau support kamu. Kayak kamu lah di MC gimana kalau attitude-mu jelek gimana? Langsung nggak ada yang mau gini. pakai kan? Iya kan? Nggak ada yang mau support. Gitu. Di dunia entertainment I mean. Iya, nggak bisa. Jadi menurutku trust sama attitude sih ya. Attitude. Oke. Tapi mohon maaf nih, Anda kan bukan cuma di bangunan, tapi Anda kan juga artis, Pak. Temennya artis semua. Enggak, temennya artis semua, enak aja. Iya. Jadi Oh kan iya, kayak gitu kan- you know what? You know what? Kenapa temannya artis? Kenapa? Karena dulu tuh masih kecil pengen jadi artis. Benar, ini harus dikulik nih karena memutuskan hobi kemudian tidak berjalan. Actually bukan artis sih ya, tapi Apa? aku tuh suka entertainment, dunia entertain, keren menurutku. Jangan, ntar kamu menggeser posisiku. Ya, Jadi saya nggak ya itu terima. Amal. Jadi benar Amal, satu yang benar-benar bikin kita kuat base customer kita tuh dengan setiap tahun kita buat anniversary, kita treat mereka, kasih gala dinner, kasih hadiah, undang artis, pengadaan apa itu segala macam tuh itu bikin apa ya? Ya itu sih actually tuh di matanya customer mereka itu terhibur dan merasa VIP banget kan dengan belanja di tempat kita, ada gini ada gitu. Tetapi dari sisiku sebagai owner, gue meluapkan hasrat gue nih di dunia showbiz. Videonya masih ada loh, videonya. Simbiosis mutualisme ya. Videonya masih ada loh kita. Oke, baiklah. Iya, makanya. Ya, jadi itu sih sebenarnya. Saya Jadi beberapa sebenarnya teman gimana? Enggak, jadi sebenarnya itu aku kan, ini kan lebih ke lanjutin usaha orang tua kan. Jadi pertama kali itu nggak mau, karena kayak my passion is entertain, kayak aku cerita. Yes. Tapi karena pertama kali itu nggak mau, males ngejalanin ini, SBBC and all that stuff. Tapi mulai anniversary 1, 2, 3, akhirnya aku merasa, oh ternyata I can do both ya, gitu loh. Satu, aku bisa ngelanjutin usaha orang tua. Terus dua, aku bisa tetap passion aku bisa tetap tersalurkan gitu loh. Makanya aku bilang teman-temannya artis. Iya, so I can get both actually. Anda artis sih, Anda artis sekaligus pengusaha soalnya. Ya, Anda harus bangga itu Pak Martin. Iya kan? Iya. Teman-teman, ini mengapresiasi seorang Martin Chun juga. Ini kalau udah ketemu dengan teman-teman supplier, dengan employee, saya yang pernah berkecimpung dalam beberapa acaranya beliau, itu benar-benar blendingnya luar biasa. Jadi kayak semuanya kalau saya makan daging, saya juga makan daging gitu. Kalau Anda makan daging, saya makan daging juga gitu. Itu benar-benar, wow, ini kok bisa Aku ya minum kayak wine, gini, kalian gitu. minum wine juga dong. Plus Martel. Sama Martel podcast. wine. Aduh, tuh si Ibu Mira bilang Mr. Showbiz sebutannya. Iya, Mr. Showbiz. Ini apresiasi dari Nyonya ini, gitu. Iya. Tapi itu finally ada keluarga support, semuanya support dan melalui ini bersama-sama. Jadi membentuk SBBC sebagai as a family, gitu ya Pak ya. Iya, exactly, benar. Oke. Oh iya, dan supplierku tuh juga hebat loh. Mereka tuh as a family itu masker tuh aku dikirimin terus I think itu little thing tapi impactnya gede loh. Yes. Small Iya. thing Dikirimin that supplier matter aja ya itu masker. jadinya. Iya, exactly. Dikirimin supplier itu aja aku seneng banget dikasih masker kecil gitu loh. Wow. Itu kekeluargaannya hal-hal gila sih. Yes.
hal-hal semacam ini adalah bentuk legacy kan ya Pak, warisan kepada bukan cuma untuk keluarga tapi juga untuk ke teman-teman supplier, untuk ke employee ini. Ada rencana bikin kelas nggak sih, kelas leadership gitu? Enggak sih, ini juga pertama kali nongkrong kayak gini. Kalau nggak saya Karena paksa, nggak diminta. mau. Diminta dan dipaksa. Karena gini, Iya. kenapa saya membutuhkan Anda, Pak Martin? Karena kita itu kan saling mengencourage ya, antar orang gitu kan, antar manusia kita membentuk Iya. link yang bagus gitu. Karena saya melihat Anda dengan waktu di acara-acara itu, kita ngobrol gitu kan. Ini sayang banget kalau ilmunya nggak tersalurkan, Pak. Karena ini soft skill, bukan hard skill lagi, bukan matematika, bukan bahasa Inggris gitu. Iya, Actually, kan? aku mau share satu lagi sama kamu. Apa tuh? Tadi kamu bilang encourage kan, jadi aku Yes. tuh punya moto hidup. Apa tuh? Actually, ini moto hidup ini aku baca waktu pas aku zamannya aku sekolah di Australia. Itu kan aku struggling banget kan pertama kali kayak new environment, aku nggak kenal siapa-siapa, bahasa Inggris juga masih belepotan, nggak ngerti jalan apa segala macam. Terus akhirnya aku kan mulai mencari komunitas. Aku ke gereja Yes. Indo. Dan suddenly after the church, aku tuh ada lihat satu tulisan di mading. Dia tulisnya tuh kayak NED. NED tuh N, never give up. E, encourage each other. Terus D, do your best. Nah, dan moto itu aku pakai sampai hari ini. Dan akhirnya terwujud juga dan terasa dan dirasakan Iya. banyak orang. Wow. Ya, dan aku bilang ke karyawanku juga NED itu harus dipakai. Never give up, encourage each other, sama do your best. Kayak ngadain pelatihan-pelatihan gitu nggak sih untuk teman-teman employee gitu? Untuk menerapkan NED itu? Biasanya briefing aja sih. Briefing aja, Terus, itu udah lebih dari cukup ya. Terus setiap kali kalau kita after outing atau after abis acara, abis happy-happy, pasti besoknya aku nanya mereka, gimana, happy nggak? Happy Pak, happy banget. Ya itu, makanya kalau kamu kerja keras, ntar kita partinya juga enak. Kalau misalkan kalian malas-malasan, ya udah nggak ada senang-senang gitu loh. Oh my God. Sudah lama saya nggak jingkrakan di atas hotel. Sama aku juga kangen banget jingkrak. Oh my God, been a long time. Wow. Oke, karena acara kita hari ini ditonton juga untuk generasi milenial, agar mereka yang muda bisa memiliki semangat NED seperti yang Anda terapkan, Pak. Itu apa aja pesannya bagi kami, bagi adik-adik kita, bagi para generasi milenial ini? Silakan. NED tadi, ini di-repeat lagi. Yes. Nggak usah di-repeat. Jadi lebih ke arah akumulasi dari semua jalan kehidupan Anda yang bisa menginspirasi kita, Pak. Oh ya, oke. Actually, in whatever you do, itu sometimes tuh kita tuh kadang-kadang kita memulai sesuatu itu kita kebanyakan mikir gitu loh. Jadi kayak just do it gitu loh. Iya, just start it, just do it and let's see how it goes gitu loh. Itu slowly but sure pasti lama-lama juga kebiasaan, itu satu. Terus kedua, ada satu lagi peganganku tuh, aku pernah baca quote apa ya namanya? Di Google gitu dia tulis semua expert pada dasarnya juga beginner kan. Iya, jadi aku tuh selalu motivasi bahwa kalau mereka bisa, pasti kita juga bisa. Orang sama-sama manusia, sama-sama punya otak, sama-sama makan nasi. Jadi itu yang harus kita memotivasi. Kalau orang bisa, kita harus bisa gitu loh. Terus ketiga, apalagi ya? Ya do your best, nggak boleh cepat nyerah. Pertama kamu harus mulai, abis kamu mulai, kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Terus ya. Kembali ke situ. Iya, jadi harus maksimal aja dalam melakukan sesuatu. Oh ya, jangan lupa doa. Apa? Because the power of prayer is crazy. Betul sekali. Yes. Benar. Karena semua itu dirangkai jadi satu, sehingga bisa membuat perusahaan terus bergerak. Karena sekali lagi, kalau nggak jalan, ya nggak cuan. Ya kan? Iya, benar. Wow. Terima kasih atas inspirasinya untuk malam hari ini, Pak Martin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jadi kalau misalkan Mas Emran, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Emil juga terima kasih. Dan teman-teman semuanya sudah join sama saya di sini bersama dengan Pak Martin Chung. Jadi kalau ingin mendapatkan buku dari Pak Martin Chung, silakan bisa diambil di mana? Actually aku nggak ada buku sih ya, but I'm planning to
kayak apa ya, make a book for my dad because he's very inspiration. Kayak he inspired me a lot. Kayak his story dari benar-benar zero from hero, it's him. Yes. Kayaknya tunggu. Iya sih, aku lagi planning kayak gitu. Cuman I don't know, do you know any editor or You can someone do yang this. You can do this. yeah, Ya, because semoga a lot bisa of lanjut ya. story yang benar-benar apa ya, my parents tuh kita setiap malam, you know what, kenapa aku selalu tidur malam? Karena setiap hari kita tuh habis kerja, minimal tuh kita minimum spend kayak 1-2 jam, bahkan 3 jam untuk kayak bahas kerja, terus sharing about their previous life. Jadi itu menurutku penting banget sih. Kayak while our parents still alive, apa yang mereka bisa kasih itu kita harus benar-benar serap semaksimal mungkin. Oke. Ya, itu menurutku luar biasa sih, and I need to learn a lot from them gitu loh. Kayak nothing lah aku dibanding bokap, terus dibanding orang-orang yang lain. Makanya waktu pas Apalagi kamu saya. minta, aku pikir gue mau ngomong apa ya? Ini yang kita butuhkan. Karena yang serba technical itu kadang-kadang nggak memuaskan. Tapi kalau udah sharing kehidupan kayak gini, ini value-nya yang Pak Martin bisa berikan kepada kita sebagai penikmat Instagram Live hari ini. Oke. Kita cek lagi untuk kondisi Instagram. Masih nyala? Masih bisa jalan? Teman-teman, ini udah mepet di jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan jam 9 untuk waktu Indonesia bagian tengah. Halo, Pak Martin bisa? Yes, Yes, oke. yes. Final question, ini paling final. Siapa saja yang Pak Martin ingin ucapkan terima kasih? Kepada siapa aja? During this pandemic or during my life? Your life, of course, your life. Come on, bro. Yeah, of course, family, my parents, my wife, and all of my friends. Terus, my employees, of course, and God is number one. Menurut aku, at the end of the day, kita sampai hari ini kita masih bisa makan minum aja itu luar biasa. Dikasih napas kehidupan juga masih udah kams ya kan? Siapa yang grateful gitu kan? Iya, Gila. bener-bener. Tapi gue sedih, tahun ini gimana dong acaranya? Let's see ya. Masa kita maskeran? Enggak, no. Enggak. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ya ntar ya. Kalau semuanya sehat kan nggak masalah gitu kan. Tapi we'll see lah apa yang terjadi nantinya. Ya, let life goes on. Jadi kita tetap jaga kesehatan aja. Oke, Pak Martin jaga kesehatan ya. Happy terus, bahagia terus. Jadi pemimpin yang menjadi harapan bagi teman-teman employee di SBBC dan selalu menginspirasi kita semuanya. Thank you so much for giving us a good inspiration for life. Mungkin maybe last one ya. Boleh, silakan. Sebelum aku lupa. Gak apa-apa. Ya menurutku stay humble itu penting sih. Kayak nggak boleh pernah merasa diri hebat dan kamu tuh seumur hidup kamu nggak akan pernah habis belajar sampai ntar kita kembali ke Tuhan pun kita nggak pernah selesai belajar sih. Dan nggak boleh sombong. That's Anda humble sekali. Iya. Oke, termasuk kayak gitu sih actually. Yes, komplit semuanya. Pak Martin, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye. Yeah. Bye. See you. Bye. Hopefully. Oke, baiklah. Terima kasih buat Pak Martin Chung yang udah memberikan banyak hal untuk malam hari ini. Teman-teman gimana? Ya, daging semua kan isinya kan? Ya, ini adalah materi paling bagus untuk memotivasi diri kita untuk bisa tetap survive. Anda yang punya usaha, Anda punya perusahaan, jangan patah semangat. Intinya adalah tetap fokus dengan kerjaan Anda, jangan lupa inovasi, lebih kreatif, karena kalau kita nggak gerak, kita nggak jalan, kita nggak bakal cuan. Pikirkan itu semuanya. Saya mau Bastian akan tutup acara untuk hari ini, akan ketemu lagi nanti di minggu ini kapan ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Kita bakal ngomongin seputar wedding new normal dengan tamu istimewa saya. So, saya tutup. Jangan lupa untuk bisa subscribe YouTube saya, ada di Amal Bastian Talk. Selamat malam, bye.